Guys, tolong bantuin aku jelasin. Kok bisa ya orang yang belum belanja itu megang goodie bag? Tapi aku rasa ini goodie bag deh. Coba nanti kalian lihat fittingnya kakak ini. Ini sedikit sih penggalannya. Ini loh. Ini goodie bag kan? Kenapa goodie bag kosong udah dipegang sama orang? Coba kasih tahu aku, kalau kalian belanja, apakah kalian bisa pegang goodie bag kosong? Setahu aku ya, aku nemenin suami belanja, aku belanja mau di Ginza, mau di PIM, mau di GI, ya. Aku nggak pernah dikasih goodie bag kosong gitu loh. Jadi aku bingung, ini nggak mungkin banner kan, banner kecil gitu nggak mungkin kan? Ini goodie bag kan? Liatin, ini kan bagian bawahnya, ini kan yang ketutup gitu loh. Dia di menit pertama. Coba deh jelasin sama aku. What happened? Kemarin kan SS Store yang punyanya Sheila Saukia udah buka ya yang di Gandaria. Cuman aku salfok sama yang datang aja ke openingnya. Pertama, ada Karen Delano sebagai pembawa acaranya. Pantesan ya Karen Delano agak julid ya waktu di pagi-pagi ambiar ya. Ternyata emang ya temenan lah ya. Yang kedua, ada Ibu Heni Sagara yang pabriknya disegel. Yang ketiga ada Fitri Sahul Teru yang bermasalah dengan Nikita Mirzani. Ternyata mereka semua itu bestian guys. Kurang Sahrul satu, sayangnya masih ditahan. Kalau untuk Ralin Shah kayaknya itu endorse kali ya. Soalnya nggak dipost juga di IG-nya sama Ralin. Kalau untuk artis-artis lain itu kata Niki bilang sih kemungkinan di endorse juga ya. Terus banyak yang bilang kalau logonya SS Store itu mirip sama logonya Purbasari. Emang bener? Poin utama, baju SS tidak ada ukuran, jadi muat ke semua jenis badan. Ini yang viral. Nah ini maksud aku, ini yang viral itu. Aku mau beli ini juga. Bagus guys. Mendingan di Zoom dah, ya. Jadi biar nggak ngada-ngada, biar nggak ngada-ngada bahannya bagus. Oke, aku mau ini. Kak, ini nggak ada kembaran buat aku sih. Nggak ada kembaran. Aku bantu aja. Mana nih kak yang paling harus aku punya? Iya. Kita udah, kak. Warnanya udah, warna lain kak, warna lain kak. Warna lain ya? Hitam. Hitam, boleh. Hitam. Boleh kak, jangan. Biar kelihatan banyak belanjanya. Boleh. Ya, mana lagi kak? Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi. Nggak kok. Kamu anaknya mana udah bawa? Enggak. Orang yang banyak. Ini baru mau tenang, kita support system. Oke. Lucu. Bila sama siapa itu? Afira. Kak Icis. Bah. Cantik banget aslinya ya. Ada Kak Eli Sugigi juga tuh. Oke, yuk sini. Nah. Jadi baru banget kan grand opening di Gandaria City nih. Offline store Kak Shell. Ada beberapa artis dan juga influencer yang hadir loh. Nih berikut aku sebutin ya. Yang pertama udah pasti Ralin Shah. Ini bener-bener cakep banget gak sih pakai baju kayak gini? Kak Ralin Shah itu pakai baju apapun tetap cantik. Nih, ini lucu banget nih tasnya, unik banget. Yang kedua ini gak usah heran lagi, tapi gue gak ingat namanya siapa karena susah banget namanya. Ada Ria Ricis juga, ini kayaknya dia ngeborong deh. Sekarang Ria Ricis sudah gak ngeborong Squishy ya. Ada Cut Meriska juga, bener-bener cakep banget sih. Ada Teh Iis Dahlia juga. Gak tahu kenapa kayak adem gitu sih ngelihat Iis Dahlia di sini. Terus ada Kak Ivan Gunawan juga. Ya pokoknya banyak artis dan influencer yang datang yang memberikan support juga sih. Ya semoga kedepannya permasalahan ini cepat selesai ya. Dan semua menjadi baik-baik aja. Menurut kalian gimana nih? Coba dong tulis di komentar. 10.000, bukan 650.000 ya, dari harga 2,5 juta. Saya minta 200, suka hati lah ya. Saya harganya cuma 171. Saya 171 akhir. Udah, boleh masukin sekarang. Ya, masukin sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Masak! Ini dia beauty cream sayangnya pakai mana? Saya udah masuk. Ayo, Mas, bukan udah masuk. Udah masuk. Gantian. Salah. Kita ini mau belajar dengan Ana ini. Bagaimana DP cara ini? So, siapa yang mau beli itu Astaga. Ya kasihan ini pembeli dari mana semua dong, dari Saranjana orang ini. Ya
Ngana beli ini baru berapa detik Ngana bilang mau berubah DP harga. Mau rubah dia punya stok dari 4.734 tidak ada yang order itu, kasihan cuma masuk di keranjang mana itu, kita mau lihat DP keranjang so bocor tahu ya Ngana bilang mau kasih harga sesuka hati, kita heran karena ini Sela Ngana bilang sesuka hati lah ya, dari 2,5 juta, habis itu Ngana bilang dulu 600, habis itu Ngana bilang dari 2,5 juta, kok sekarang 171. Sela, sia-sia kita belajar matematika dulu itu, rasa rugi kita dulu masuk sekarang kayak tidak pakai itu matematika itu udah betul sudah. Yang kuliah akuntansi belajar dong Ngana dengan Sela, rupa-rupa salah Ngana belajar itu percuma kayaknya nih, kenapa aduh nggak habis pikir kita betul. Kita mau telepon dulu Ngana ini Sela, bagaimana caranya ini Ngana harga begini ini, mati nih. Opening di mana-mana itu pasti selalu rame. Itu udah pasti guys. Karena grand opening itu adalah pembukaan pertama kali dan kita akan menyebarkan undangan ke siapapun yang ingin datang atau influencer yang datang, ada yang dibayar, ada yang free. Tergantung. Kalau kita berteman baik dengan influencernya, influencer itu akan datang dengan suka hati. Tapi kalau kita tidak kenal baik, dia pasti akan ngirimin kita red card sesuai sama harga. Nah, jadi kalau yang dilakukan Sela Saukia Uler itu adalah itu grand opening yang dia mengundang orang, ya, dia mengundang orang. Jadi dia mau undang 1.000 kek, dia mau ngundang 1.500 orang kek, sah. Karena itu namanya grand opening. Tapi harus digarisbawahi, apakah yang datang itu ya temannya teman-temannya sukarela atau orang-orang yang dibayar untuk memenuhin tempatnya. Itu kan ada dua. Ya karena gue juga punya tempat usaha, jadi gue tahu ya. Kedua, kenapa wartawan rame banget sampai full kayak begitu? Guys, di mana-mana wartawan kalau diundang acara grand opening, kalau orangnya tidak terkenal, rata-rata mereka harus bayar wartawan tersebut. Terserah wartawannya mau dibikin berita atau cuma datang megang kamera seolah-olah sedang mewawancarai. Nah, kebanyakan yang datang di tempatnya Sela Saukia Uler kemarin grand opening tokonya dia di Gandaria City adalah wartawan yang dibayar. Ini gak ada iri. Ngapain gue iri sama Sela Saukia Uler? Tidak, ya. Ini menjelaskan tentang rasa penasaran kalian kenapa bisa rame. Nah, gue sebagai seorang yang bekerja di dunia showbiz, gue tahu betul bagaimana cara mengundang wartawan. Nah, alhamdulillahnya karena gue seorang selebriti, jadi kalau gue membuka sesuatu grand opening, wartawan itu akan dengan sukarela datang tanpa dibayar. Nah, berbeda dengan Sela Saukia Uler karena dia butuh exposure ya, dan terlihat supaya grand openingnya itu kelihatan meriah, ya dia harus bayar gitu. Nah, di satu kelompok wartawan itu ada satu ketuanya yang leadernya yang akan nanti nge-broadcast ke bawahan-bawahan atau ke teman-teman wartawan yang lain untuk datang, tapi dibayar. Nah, yang datang kemarin itu semua dibayar. Itu udah fix 1.000.000% gitu. Kedua, kok ada yang belanja di situ? Jangan salah, bisa jadi Sela Saukia Uler ini ya memberikan dana kepada orang-orang untuk belanja di tokonya, seolah-olah ada yang beli bajunya atau kosmetiknya. Begitu. Itu pasti guys, itu nggak mungkin nggak ya. Karena logikanya saja, ngapain dia buka offline store? Walaupun sah-sah aja dia mau buka offline store, tapi dia akan merugi banyak kalau, makanya ini ya. Makanya selalu gue kasih tahu nih buat kalian 45.000 penonton TikTok, dengerin. Pertemanan itu penting sekali guys, untuk bikin kita tambah maju atau bikin kita tambah mundur ya. Nah, sayangnya orang di sekelilingnya Sela Saukia Uler ini adalah orang-orang yang bodoh. Itu
udah fix betul banget ya. Kalau dia pinter, dia pasti akan menyarankan seorang Sela Saukia Uler yang tidak tahu tentang bisnis atau segi marketing, pasti akan bilang gini, lu jangan buka offline store. Pertama, lu akan spend money a lot, lu akan buang-buang uang. Kedua, lu ini kan kalau live selalu banting-banting harga, nggak masuk akal. Kalau lu buka offline store, sedangkan di offline store lu taruh harga normal, lu pasti akan merugi sangat banyak. Kalau dia punya temen yang pintar seperti itu, pasti dia akan diberikan masukan sama persis seperti yang gue omongin. Ya, cuman karena circle-nya dia itu circle-circle orang bodoh kebanyakan, yang mungkin terlihat seperti orang pintar tapi isi otaknya nggak ada. Jadi karena menggebu-gebunya dia ingin show off depan banyak orang supaya orang bisa lihat gue ini punya offline store, tapi dia tidak memikirkan jangka panjang. Nah, offline store yang ada di Gandaria City itu sudah dia sewa semenjak tahun lalu, setahu gue. Semenjak tahun lalu dia sudah sewa. Nah, selama masa sewa itu si store-nya tersebut. Nah, mungkin store-nya tersebut baru selesai renovasi di bulan Januari. Baru dia bisa grand opening di bulan Februari. Kalau dia tidak buka store-nya yang di Gandaria City, dia akan ruginya double. Kenapa? Pertama, itu akan jadi sia-sia. Ya kan, dia sudah bayar, dan bayar di Gandaria City setahu saya itu harus full. Setahu saya Sela Saukia Uler ini sewa antara 1 sampai 2 tahun dan dia sudah bayar gitu. Jadi dia itu timingnya itu tidak dipikirnya, dia tuh dia akan aman selamanya. Karena kan awalnya dia berlindung di Nikita Mirzani, which is kalau dia berlindung di Nikita Mirzani itu akan aman. Nah, ternyata dia melakukan kesalahan dengan memberangkatkan si Isa Zega umroh. Akhirnya saya tidak mau lagi berteman dengan yang namanya Sela Saukia Uler. Disitulah dia mulai kacau. Nah, kacaunya dia itu, tapi dia salah langkah. Dia lupa, harusnya dia jaga nih yang namanya Nikita Mirzani. Kenapa? Karena dia akan grand opening. Nah, akhirnya viral dengan kebohongannya dia, dengan kecurangannya dia, dengan penipuannya dia. Ya kan, yang seperti kalian tahu, skincare-nya overclaim, skincare-nya berbahaya, skincare-nya overpriced, ya kan. Jadi, mau nggak mau, ya, walau sebetulnya dalam hati kecilnya yang namanya Sela Saukia Uler ini sebetulnya malu sekali. Itu nggak bisa dibohongin, malu sekali. Tapi mau gimana lagi, ya kan? Sewa Gandaria City sudah dibayar, mau nggak mau harus dibuka. Jadi nanti kalian lihat nih, jangan lihat grand openingnya yang rame, karena rata-rata semua di situ dibayar. Yang nggak ada di situ yang datang gratisan, tidak ada, ya. Gua berani garanti tidak ada yang datang ke Sela Saukia Uler grand opening itu gratisan, kecuali teman-temannya yang merasa bermusuhan dengan saya. Ya, itu digaris bawahi. Kecuali teman-temannya yang katanya bermusuhan dengan saya. Nah, itu baru gratis. Karena di situ banyak wartawan, pasti akan diwawancara mengenai kasus atau mengenai gue. Buktinya benar kan? Yang ditanya saat grand opening apa? Kasus dan soal Nikita Mirzani. Bahkan grand opening yang buka aja nggak ada tuh ditanya. Paling ada yang kesebar wawancaranya hanya di platform-platform berita TikTok yang followersnya rendah gitu, bukan di platform-platform media online gosip yang tinggi-tinggi beritanya, followersnya, ya. Nah, jadi kalau kalian mau lihat keberhasilannya Sela Saukia Uler ini membuka store offline di Gandaria City itu nanti ketika grand opening ini sudah selesai, kita lihat nih sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 3 bulan, apakah store-nya rame terus sama seperti waktu pertama kali dia grand opening. Tuh, ya, itu namanya strategi marketing business. Jadi makanya kalian kalau mau bikin bisnis, bertemanlah dengan orang yang mengerti tentang bisnis. Karena bisnis itu bukan cuma kita sewa tempat, bayar, renov, grand opening. Bukan. Nah, kalian lihat contohnya Miami, ya kan? Walaupun Miami punya Nikita Mirzani tunggal, tapi kalau Miami rasanya nggak enak, baksonya nggak enak, kuahnya nggak enak, sambalnya nggak enak, pasti sampai detik ini Miami akan sepi. Tapi alhamdulillah
bukan karena nama Nikita Mirzaninya, bahkan gue jarang promosiin bisnis gue sendiri. Gue jarang, kalian bisa lihat, gue jarang banget promosiin bisnis gue sendiri, karena gue tidak mau menjual nama guanya, tapi gue mau menjual makanan yang memang kalian bisa nikmati, kalian bisa rasakan, tempatnya nyaman, makanannya enak, tempatnya bersih, gitu. Jadi kalau bisnis tuh bukan cuman kita buka, renovasi, bayar, grand opening, selesai, nggak bisa begitu. Ada untung ruginya yang harus kita pikirkan, gitu. Nah, ini kan selesai nih grand openingnya Sela Saukia Uler yang digancit. Kita lihat aja guys, apakah ada yang beli ya, runtutan dari hari ini, besok, lusa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sampai 3 bulan ke depan. Kalau 1 minggu pertama aja Sudah dicas, store-nya bosku. sudah sepi, berarti di minggu kedua, terus di bulan ke-1, di bulan kedua, sudah innalillahi wa innalillahi rojiun. Karena bisnis itu dihitungnya seperti itu. Apalagi sebetulnya yang dilakukan Sela Saukia Uler ini adalah bisnis yang sangat enak banget. Kenapa gue bilang enak? Karena masa expired kosmetik itu bertahun-tahun guys. Ya. Kedua, baju itu tidak ada expirednya, tidak ada basinya, gitu kan. Jadi sebetulnya gampang sekali untuk menjual, dan kalau kita taruh stok banyak pun tidak akan jadi busuk. Nah, beda dengan gua. Kalau gua itu makanan guys, setiap hari harus fresh, setiap hari harus habis, karena itu setiap hari dibikin baru gitu. Ya. Nah, bodohnya dia, balik lagi ke kebodohannya Sela Saukia Uler ya. Dia tidak memikirkan jangka panjang gitu. Jadi kalau kalian sebagai customer yang pintar, yang punya uang, pasti akan mikirnya gini, ngapain gue beli di store-nya, gitu kan? Tunggu aja dia lagi live, pasti harganya pensil alis yang tadinya 600.000 jadi 90.000 tuh, bisa jadi kalau dia lagi live. Bener nggak? Hah? Dia kan jual kosmetik tuh katanya di situ, eyeshadow, ya kan? Misal harganya berapa? Dia kan suka naruh harganya kan gila-gilaan kan. Padahal itu guys, kosmetiknya Sela Saukia Uler itu 1.000.000% dari Cina, ya. Which is kalau dari Cina itu harganya di bawah 50.000 semua guys. Bahkan ada yang harganya di bawah 10.000. Kayak pensil alis yang Sela Saukia Uler jual itu harga aslinya cuma 3.000 atau 4.500. Dia jual bisa 600.000. Ya, jadi sekarang itu balik ke kalian. Sebagai yang punya uang, kalianlah yang berhak menentukan barang apa sih yang cocok untuk dipakai sama muka kalian. Ya, untuk tidak spend money juga, dan di muka kalian juga tidak berbahaya gitu. Kayaknya pembicaraan kita untuk hari ini selesai dulu ya guys ya, karena aku ada meeting ngeliat tanah yang mau dijadikan cabang Miami yang kedua di Jakarta Selatan. Doain lancar, biar kalian kalau mau nyobain Miami nggak jauh-jauh ke Cempaka Putih gitu. Walaupun jauh di Cempaka Putih, alhamdulillah Miami sampai per hari ini masih ngantri guys, masih ngantri. Iri dengki guys, kalian harus bisa membedakan yang namanya orang memberitahu agar kalian aman, orang memberitahu agar kalian pinter. Tidak ada yang harus diirikan. Kalau Sela Saukia Uler bisa menjual produk secara jujur, pasti disupport. Tapi sayangnya Sela Saukia Uler tidak menjual barang secara jujur. Jadi tidak perlu disupport. Bila perlu sampai dia balik aja ke Gayo. Ya, karena sudah dikasih tahu berkali-kali, tapi batu ya mungkin balik lagi karena circle-nya dia tidak memberikan masukan yang baik untuk temannya yang bodoh ini. Ya, kalau Sela Saukia bisa dibilang bodoh karena ya kalian lihat aja cara bicaranya kayak begitu, apalagi tentang yang dia mempromosikan reseller kita bikin kaya ya, bukan cuma distributor, agent, tapi reseller yang kita bikin kaya. Nah,
Kan gitu cara ngomongnya. Iya. Padahal kalau dia ingin punya bisnis, bukan begitu cara ngomongnya. Public speakingnya aja nggak bagus guys, ya. Gitu. Sudah, kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar,